Selamat datang di presentasi ini mengenai psikologi kesehatan dan stres kerja, pendekatan yang lebih positif. Kita semua pasti akrab dengan kalimat "saya stres". Ini adalah ungkapan umum di dunia kerja. Namun, fokus kita selama ini lebih pada sisi negatif stres atau distres. Padahal, banyak pengalaman kerja yang secara tidak sadar justru memperkuat keterlibatan dan antusiasme kita. Pada bab ini, ingin menyoroti bahwa stres tidak selalu buruk. Ada bentuk stres positif yang disebut eustress yang justru bisa meningkatkan kesehatan dan kinerja. Kita masuk pada definisi kesehatan. Definisi tradisional dari kesehatan termasuk dalam dunia medis, seringkali mengacu pada ketiadaan penyakit. WHO sendiri sejak 1948 sudah memperluas definisi ini menjadi kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Pendekatan holistik terhadap kesehatan mencakup 6 dimensi, yaitu emosional, intelektual, spiritual, pekerjaan, sosial, dan fisik. Namun, dalam praktiknya, kita masih banyak mengadopsi pandangan medis yang mengabaikan pentingnya kehadiran elemen positif. Yang berikut ada pendekatan stres konvensional. Di sini terdapat 4 pendekatan besar dalam studi stres kerja. Yang pertama ada pendekatan penilaian kognitif, di mana pendekatan ini menekankan peran individu dalam mengklasifikasikan situasi sebagai mengancam atau tidak mengancam. Oleh karena itu, respon positif dan negatif dapat terjadi secara bersama sebagai akibat dari stresor yang sama dan harus dianggap sebagai konstruk yang terpisah namun saling berkaitan. Salah satu nilai dari pendekatan ini adalah pengakuannya bahwa penelitian terhadap aspek positif dan negatif dari stresor berbeda dari suatu individu ke individu yang lain. Setelah penilaian awal, individu kemudian berfokus pada stresor atau respon mereka terhadap stresor dalam upaya untuk mengelola respon stres. Yang kedua ada pendekatan person-environment fit, di mana pendekatan ini didefinisikan sebagai kecocokan antara keterampilan dan kemampuan individu dan tuntutan pekerjaan yang dikomunikasikan sebagai ekspektasi peran yang jelas. Kurangnya kecocokan dengan lingkungan kerja dapat menyebabkan tekanan. Sebagian besar penelitian tentang model kesesuaian orang dengan lingkungan kerja dapat berfokus pada hal-hal yang negatif, yaitu hubungan antara kesesuaian yang buruk dengan tekanan dan tindakan yang harus diambil untuk meningkatkan kesesuaian. Yang ketiga ada pendekatan psikoanalitik. Dan yang keempat ada manajemen stres preventif, di mana ini didasarkan pada gagasan tentang kesehatan masyarakat. Pendekatan ini menganjurkan model pencegahan stres 3 tingkat, yaitu yang pertama, mengubah penyebab stres, yang kedua, mengelola respon individu terhadap stres, dan yang ketiga, mendapatkan perawatan profesional untuk menyembuhkan gejala-gejala stres. Tradisi ini memberikan penghormatan pada gagasan eustress, mendefinisikannya sebagai hasil yang sehat, positif, dan konstruktif dari peristiwa yang penuh tekanan dan respons stres. Namun, sebagian besar pekerjaan dalam manajemen stres preventif adalah pada pencegahan dan penyelesaian tekanan. Hanya sedikit panduan yang diberikan untuk mengidentifikasi eustress, menciptakan kondisi kerja yang mendorong eustress atau menghasilkan eustress di tempat kerja. Nah, keempat pendekatan ini dapat dianggap mewakili penelitian tentang stres secara keseluruhan. Pendekatannya seperti hal dalam dunia kedokteran dan psikologi kesehatan adalah pada hal yang negatif, yaitu mengidentifikasi penyebab stres, mengidentifikasi metode coping untuk mengatasi stres dan menyembuhkan luka akibat stres.
Nah, terdapat kurangnya perhatian untuk mengidentifikasi penyebab stres, mendefinisikan eustress, mengidentifikasi proses dalam mengelola eustress, dan menemukan cara-cara untuk menghasilkan eustress di tempat kerja. Materi selanjutnya adalah psikologi positif dan stres. Psikologi positif menentang pendekatan lama psikologi yang berfokus pada patologi dan kerusakan. Ia memperkenalkan studi tentang pengalaman subjektif positif, kekuatan individu dan institusi sehat. Yang berikut ada konsep eustress. Han Selye pertama kali memperkenalkan istilah eustress, yaitu jenis stres yang menyenangkan dan memotivasi. Ia membedakan eustress dan distress berdasarkan efeknya. Eustress mendorong kinerja dan kesehatan, sedangkan distress menyebabkan kerusakan. Quick dan kawan-kawan menekankan bahwa eustress adalah hasil dari pengelolaan stres yang berhasil. Analogi bak mandi menggambarkan perlunya keseimbangan antara tekanan negatif dan tekanan positif untuk menciptakan kondisi yang optimal. Kemudian, model holistic stress. Model ini menyatukan tuntutan atau stresor, respon positif dan negatif, strategi coping, dan hasil. Hal baru dari model ini adalah penekanan pada savoring, kemampuan untuk menikmati respon positif. Model ini menyatakan bahwa kebanyakan situasi kerja menimbulkan respon campuran, sehingga memahami stres harus mempertimbangkan kedua sisi ini. Lalu, indikator eustress. Ada 4 indikator utama dari eustress, yaitu pertama, efek positif atau suasana hati yang menyenangkan, antusias, dan aktif. Yang kedua, kebermaknaan atau perasaan bahwa pekerjaan itu penting dan layak untuk dilakukan. Yang ketiga, pengelolaan atau persepsi bahwa kita memiliki sumber daya untuk menghadapi tantangan. Dan yang keempat adalah harapan, yaitu keyakinan akan hasil yang baik di masa depan. Semua ini merupakan respon psikologis terhadap stresor yang dianggap positif. Berikut adalah perbedaan individu. Tidak semua orang merespon stresor dengan cara yang sama. Beberapa karakteristik individu yang mendukung pengalaman eustress ini adalah optimisme atau kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang positif, locus of control internal atau kepercayaan bahwa kita dapat memengaruhi hasil, hardiness atau sikap melihat tantangan sebagai peluang dan keterlibatan dalam hidup. Kemudian karakteristik yang mandiri, yaitu kemampuan menjalin hubungan sehat dan fleksibel. Dan yang terakhir adalah karakteristik rasa koherensi, atau di mana pandangan bahwa hidup itu bermakna, dapat dipahami, dan dapat dikendalikan. Teman-teman, kita masuk pada manajemen kesehatan holistik. Pendekatan manajemen stres preventif dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, primer untuk menghilangkan atau mengubah stresor, contohnya desain ulang pekerjaan. Nah, sekunder mengelola respon terhadap stresor, contohnya meditasi atau olahraga. Dan yang ketiga, tersier menyembuhkan gejala stres, contohnya konseling dan terapi. Namun, untuk membangun kesehatan kerja secara menyeluruh, kita juga perlu menciptakan kondisi yang menghasilkan eustress. Yang terakhir, ada generasi eustress. Generasi eustress berarti menciptakan kondisi kerja yang memfasilitasi pengalaman positif, bukan sekedar menghindari tekanan. Contohnya, memberikan makna dalam pekerjaan, menetapkan tujuan yang jelas, dan menyediakan dukungan serta sumber daya yang memadai. Selain itu, penting juga untuk melatih individu dalam mengenali dan mengelola respon positif agar mereka dapat menikmatinya dan memperkuatnya. Sebagai kesimpulan,
Pendekatan ini mengajak kita beralih dari ungkapan "saya stres" menjadi "saya terlibat". Kita tidak hanya harus tahu bagaimana menghadapi tekanan, tetapi juga bagaimana membangun kekuatan dari pengalaman kerja yang menantang. Tujuan akhirnya adalah menciptakan tempat kerja yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit, tetapi juga penuh makna dan harapan.